Apa benar penumpang bis Mahendra Trans Indonesia, line perdana full semua mas? Full. Semalam full, ini tadi pagi full, ntar malam full. Sampai 3 hari ke depan full, sampai lebaran kayaknya full. Sampai kemarin ada orang ya, semalam nih, nggak mau tahu, saya pokoknya harus ikut naik MTI dia. Akhirnya jadi overblast. Lebih 1 penumpangnya. Lah, maksa banget. Benernya nggak boleh. Tapi ya udah terpaksa lah, udah maksa banget daripada ini. Kita dari semalam udah full sih terus mas. Tadi pagi full sih, ntar malam udah habis juga. Sampai 3 hari ke depan. Tapi kan 2 hari lagi udah liburan nasional, udah pasti full sih terus. Ambil air, beli bekas air aja mas, capek mas. Jadi cerita air tuh capek. Kalau dibuat wisata masih oke. Kalau dipakai buat akap lagi capek. Namanya bis udah. Kemarin ada lagi nih. Ini logika orang awam ya. Mas, kenapa bisnya dandannya kok malah habis dari karoseri? Kenapa nggak sebelum dimasukin karoseri aja didandanin? Jadi ketika keluar dari karoseri itu bis langsung jalan, nggak buang-buang waktu. Mas, bis kalau di karoseri itu berapa minggu? 3 minggu anggaplah. Bayangin 3 minggu mesin mati mas. Udah, dari situ aja lu udah harus bisa ngambil, narik garis kesimpulan kan. 3 minggu mesin mati, aki nggak kekontrol, apa-apa nggak kekontrol. Wajar nggak kalau keluar dari karoseri kita maintenance? Wajar. Boleh dijelaskan mas, tentang postingan di Instagram, Mas Rian Mahendra tadi? Ada driver mas, ada video pendek tentang driver yang viral sih mas di TikTok sama di itu. Ya drivernya tuh ngomong gitu, lebih baik saya buang 1 nyawa mobil kecil daripada nyawa 1 bis saya gitu. Ya benernya itu kan hal gimana ya? Itulah gue bilang, nggak semua hal bener yang dipikirkan sama kita tuh layak gitu mas buat diomongin. Omongannya nggak pantas mas kayak gitu. Itu omongan tuh nggak pantas. Tapi yang diomongin itu bukannya hal yang apa ya? Yang gue anggap kalian pun pasti akan melakukan hal yang sama dia. Kesalahannya dia kan cuman dia nggak pintar untuk memilah dan memilih kata atau bahasa yang pantas atau tidak untuk diucapkan. Makanya daripada ngeributin soal itu, ya emang dasarnya driver tuh gimana ya mas? Gua selama ini kan terbiasa ngurusin ribuan orang ya mas. Rata-rata mereka tuh pendidikan juga nggak tinggi ya kan. Hidup dari kecil dari terminal, kumpulnya sama copet, orang ngamen ya kan, orang mabuk, orang segala macam. Jadi buat gua kelemahan atau kekurangan mereka dalam memilih kosakata, bahasa atau cara berbicara itu dibilang lumrah sih enggak, cuman gue berusaha memaklumi aja. Jadi daripada kita ribut ke arah sana, mending kalau emang dia pengen dihujat atau harus dihujat, ya cari penyebabnya apa nih, atau mungkin dia ugal-ugalan atau mungkin apa, itu aja sih. Kadang kejadian suka begini juga mas. Contoh misal ada truk tangki bawa BBM, ya kan, ngantuk supirnya mungkin tiba-tiba banting kanan, bis di jalurnya jalan biasa gitu. Udah tahu nih, ini kalau gua nggak buang arah, ini pasti gua nabrak kebakar bis. Satu bis nyawanya beresiko lah ibarat. Lu pasti kalau di posisi drivernya pasti buang arah kan. Ada mobil kecil pasti lu sikat mobil kecil. Kalau memang pilihannya cuma 2, ya kan bahasanya kayak gitu. Jadi di antara 2 hal yang sama-sama buruk, ambil yang dampak buruk, yaitu resikonya paling kecil, dampak kerusakannya paling kecil. Manusiawi, pilihannya mah manusiawi. Cuman nggak manusiawi karena diutarakan mas. Paham nggak? Jadi pilihan dia tuh manusiawi, pikiran dia tuh manusiawi, tapi jadi nggak manusiawi ketika hal itu diutarakan. Gue cuma pengen kalian belajar berpikir positif aja sih, biar hidup kalian tuh jauh dari kebencian, jauh dari rasa dengki. Jadi ngejalanin hidup itu udah berat mas, jangan dibikin tambah berat dengan perasaan-perasaan negatif gitu. Kita kerja tiap hari, lu keluar dari rumah tiap pagi ya kan, nyari duit buat anak istri lu. Belum di kantor lu mungkin dimaki-maki atasan lu, belum di tempat kerjaan lu, di pabrik lu mungkin lu dimusuhin teman-teman lu ya kan. Benernya hidup lu tuh udah berat banget gitu. Gua nggak bilang hidup gua paling berat, enggak. Kalian juga pasti mungkin banyak yang mengalami hal yang jauh lebih berat dari gue. Jadi jangan ditambahin hal-hal itu dengan kebencian yang terlahir dari rasa iri, rasa dengki.
ntar akhirnya semua hal yang keluar dari mulut kita tuh jadi kayak gimana? Jadi kalian tuh ngelampiasin kebencian kalian, beratnya hidup kalian dengan cara kalian ngeringaninnya tuh dengan cara menyakiti perasaan orang lain, Mas. Itu nggak bagus ya. Karena itu hanya akan memperburuk kondisi kalian. Makanya gue berusaha nanemin pola-pola pikir yang positif, bagaimana cara hidup yang positif, ngejalanin hidup dengan baik, ngomong dengan baik.